Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Banyak anak menikmati belajar online, tapi tidak untuk anak yang memiliki masalah dengan gadget atau gawai. Ada sebuah cerita menarik yang mulai banyak beredar di media sosial yang juga ingin saya bagikan tentang sisi pilu anak yang mengikuti pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah di tengah pandemi ini. Ceritanya begini. Kemarin aku ke warnet, mau cetak stiker. Ada anak laki-laki usia 12 tahun, mungkin usia anak SMP. Dia membawa beberapa lembar kertas buku tulis yang disobek. Isinya tulisan-tulisan seperti draft tugas sekolah. Dia bertanya kepada operator warnet, "Kalau ngetik draft ini dan ngeprint berapa harganya?" Kata si operator, "Biayanya sekitar Rp24.000. Biaya ngetik dan biaya ngeprint." Begitu tahu biayanya Rp24.000, anak itu diam, melongo. Di tangannya aku lihat, dia hanya memegang uang 5 ribuan. Terlihat di wajahnya antara bingung dan gak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, tugas dari sekolah harus dikerjakan. Di sisi yang lain, gak ada uang untuk ngeprint. Anak itu pulang dan berjanji akan kembali lagi. Tapi kertas tugasnya ditinggal. Aku meminta kertas-kertas tersebut dan aku baca. Ternyata tugas dari sekolahnya, membuat laporan kegiatan belajar di rumah selama masa pandemi berlangsung. Aku baca hingga selesai draft tersebut. Tata bahasanya bagus dan inti pokoknya juga tepat. Dia sampaikan beberapa kendala selama belajar di rumah. HP hanya ada satu milik ayahnya. Sementara yang harus belajar menggunakan HP ada 3 orang. Dia dan 2 adiknya. Kebayangkan? Aku bilang sama si operator, "Tolong diketikin dan di-print. Nanti saya yang bayar." Gak lama kemudian si anak tadi datang dan bilang sama si operator, meminta kembali draft yang tadi. Si operator bilang bahwa tugasnya sedang diketik dan akan di-print. Anak itu bilang, "Tapi saya nggak ada uangnya." Dan si operator bilang, "Udah ada yang bayarin." Aku tadi sudah bilang ke operatornya bahwa anak tersebut nggak usah tahu siapa yang bayar. Di sini aku bukan mau pamerin bahwa aku bayar. Tapi kebayang nggak berapa banyak anak yang mengalami hal seperti ini? Di saat orang tuanya kesulitan menutupi biaya hidup, ditambah lagi beban pulsa paket, beban ngetik tugas, ngeprint tugas. Kepada guru-guru, coba dipertimbangkan lagi. Memberi tugas memang harus, tapi di situasi seperti sekarang ini, kasihan anak-anak tersebut. Mereka takut kalau tidak mengerjakan tugas. Tapi untuk mengerjakan tugas itu butuh biaya yang tidak sedikit. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini, sehingga anak-anak ini bisa kembali ke bangku sekolah tanpa membebani orang tuanya dengan beban belajar karena pengeluaran ekstra. Cerita itu selesai. Tapi ada pesan yang aku mau bilang. Ini memang bukan soal tugas yang diberikan guru, tetapi ini soal fasilitas pendukung yang dimiliki anak. Banyak orang tua yang terpaksa kredit HP atau juga laptop hanya supaya anaknya bisa belajar online atau dari rumah. Beruntung ada kelompok seperti Gus Durian
yang membagi-bagikan HP untuk anak-anak yang harus belajar online, tetapi terkendala, nggak punya gawai. Beruntung ada orang seperti rekanku, Pendeta Retno Ngapon dari Gereja Kristen Pasundan, yang mendorong orang-orang yang memiliki HP lebih atau bekas yang mau disumbangkan untuk anak-anak di panti asuhan, agar mereka bisa belajar dari rumah. Tetapi ini juga bukan semata-mata soal punya HP atau tidak. Ini juga soal infrastruktur pendukung alias internet dan sinyal. Biaya internet kita masih tergolong mahal. Kalau mau pakai data yang besar, uang besar juga harus dikeluarkan. Padahal kadang data besar dibutuhkan untuk aplikasi pendukung belajar yang memang banyak menyedot data internet. Tetapi sinyalnya juga belum tentu lancar jaya. Lah, saya yang berlangganan internet juga ketika sedang beraktivitas dengan Zoom, tiba-tiba muncul tulisan, "Your internet connection is unstable." Alias, internetmu tidak stabil, koneksi internetmu nggak lancar. Jadi ini PR untuk pemerintah kita ke depan, khususnya kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni Plate. Tolong bantu anak-anak di Indonesia dan dunia pendidikan di Indonesia, agar kalau pendidikan jarak jauh berbasis internet mau terus diterapkan, tidak ada lagi keluhan soal fasilitas infrastruktur pendukung, khususnya yang terkait dengan internet. Buatlah internet menjadi murah, dengan daya beli yang terjangkau masyarakat, agar anak-anak Indonesia semakin lebih mudah lagi merangkul dunia melalui pendidikan.